Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, dengan membaca doa sebelum belajar, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kita semua dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Ya. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan belajar hal yang baru lagi, ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan separuh perjalanan dari tema 1. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang baru, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, marilah kita buka terlebih dahulu dan membaca surat Al-Isra ayat 70, ya. Nah, anak-anak silakan bisa membuka Al-Qur'annya masing-masing dan dibantu oleh orang tuanya untuk membaca surat Al-Isra ayat 70. Nah, nanti jangan lupa juga untuk dihafalkan. Nah, agar kita tahu kita belajar materi, suatu materi itu dasarnya dari mana, terdapat di surat apa, gitu ya. Sekarang kita mulai untuk membaca surat Al-Isra ayat 70 bersama-sama, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Nah, itu ya surat Al-Isra ayat 70 beserta artinya. Nah, apa hubungannya dengan atau kaitannya dengan materi kita hari ini? Nah, berdasarkan surat Al-Isra ayat 70 tersebut dijelaskan bahwa Allah itu telah menganugerahkan makhluk atau anak cucu Adam itu dengan kelebihan yang sempurna. Apa kelebihan yang sempurna itu? Yaitu akal. Nah, jadi manusia atau anak cucu Adam ini oleh Allah telah dianugerahi akal. Nah, dibandingkan dengan makhluk yang lainnya seperti hewan, tumbuhan, itu mereka tidak diciptakan dengan akal. Tapi kalau hewan itu hanya memiliki insting saja atau hanya memiliki naluri. Mereka tidak bisa berpikir seperti manusia. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia, makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan kelebihan yang sempurna dibanding dengan makhluk lainnya, maka kita harus
bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Yaitu dengan menggunakan akal tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk berpikir. Nah, untuk berpikir, untuk menciptakan sesuatu yang hebat, yang kreatif ya, untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, dalam materi kali ini kita akan menggunakan fungsi akal tersebut sesuai dengan ayat Al-Isra, surat Al-Isra ayat 70. Nah, jadi pada materi kali ini kita akan belajar tentang gambar imajinatif. Ya. Apa tujuan dari kita mempelajari gambar imajinatif? Nah, tujuannya adalah agar nanti anak-anak mampu menjelaskan gambar imajinatif. Apa itu gambar imajinatif dan bagaimana untuk membuatnya? Nah, untuk yang kedua, kita akan belajar tentang membilang banyak benda. Nah, jadi tujuannya yaitu agar nanti anak-anak itu mampu membilang banyaknya suatu benda ya. Jadi dengan kedua materi tersebut kita telah menggunakan akal kita, kelebihan kita yang telah dianugerahkan kepada kita ya. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu gambar imajinatif. Nah, anak-anak pasti pernah menggambar kan ya? Pasti sering ya menggambar, mulai dari TK, malah sebelum sekolah sudah pernah menggambar ya. Nah, ini gambar yang anak-anak buat itu dibuat dengan coretan menggunakan alat tulis pada media gambar. Nah, alat tulisnya apa saja? Bisa pensil, bisa spidol, pulpen ya, dan lain-lain. Nah, pada media gambar, jadi anak-anak itu mencoretkan pensil itu pada media gambar. Media gambarnya apa? Ada kertas, bisa juga kain, papan, dan lain-lain. Nah, terus gambar yang anak-anak buat ini bermacam-macam kan ya? Ada yang gambar pemandangan, gambar meja, gambar rumah, gambar jalan, dan sebagainya ya, banyak. Nah, gambar tersebut bisa dibuat dengan cara mengamati objek secara langsung. Jadi misalnya ada bunga mawar misalnya. Nah, anak-anak melihat bunga mawar lalu digambar. Terus misalnya melihat rumah, ada rumah bagus. Anak-anak melihat rumah tersebut lalu digambar. Nah, jadi bisa gambar itu terbentuk bisa dengan cara mengamati objeknya secara langsung. Nah, setelah itu bisa juga dengan cara membayangkannya. Misalnya anak-anak itu suka dengan kucing, tapi tidak ada kucing di sekitar kita misalnya. Anak-anak membayangkan, oh kucing itu punya kaki 4 ya, punya ekor yang panjang, ada kumisnya. Nah, anak-anak membayangkan, tapi kucing aslinya tidak ada di sekitar kita, kita tidak melihatnya ya. Tapi anak-anak membayangkan karena anak-anak pernah melihat. Anak-anak membayangkan bagaimana bentuknya kucing, lalu digambar. Atau bisa juga melihat gajah. Gajah kan nggak mungkin ada di sekitar kita ya. Jadi gajah biasanya ada di mana? Di kebun binatang. Kalau kita mau lihat gajah ya. Nah, jadi kita membayangkan, aku mau menggambar gajah. Aku bayangkan dulu. Oh, gajah itu telinganya lebar, terus ada belalainya panjang, badannya besar ya. Dibayangkan, baru nanti digambar. Nah, jadi gambar itu terbentuk dengan cara mengamati objek secara langsung ataupun
bisa dengan cara membayangkannya. Nah, itulah materi kita, yaitu menggambar dengan cara membayangkan atau menghayalkannya. Nah, inilah yang disebut dengan gambar imajinatif. Nah, jadi yang akan kita pelajari ini adalah menggambar dengan cara membayangkan atau menghayal. Jadi tidak melihat secara langsung, tapi kita membayangkan. Berasal dari kata imajinasi ya, imajinasi ya. Jadi kita mau menggambar imajinatif. Nama gambarnya itu adalah gambar imajinatif karena hanya dibayangkan, bukan melihat secara langsung. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, langkah-langkah membuat gambar imajinatif adalah membuat sketsa. Apa sketsa itu? Sketsa adalah rancangan gambar berupa garis. Jadi sketsa ini dibuat dengan menggabungkan beberapa garis. Jadi anak-anak bikin dulu sketsanya. Misalnya mau gambar kucing, bikin sketsanya dulu satu-satu. Ya, bikin garis-garisnya dulu. Itu, bikin sketsanya. Yang kedua, baru setelah jadi gambar kucingnya, baru kita menghias atau mewarnainya, ya. Nah, sketsa tadi, jadi sebelum kita masuk ke menghias atau mewarnai, kita akan membuat sketsa gambar terlebih dahulu. Nah, sketsa gambar ini bisa berupa garis lurus. Terus garis lurus ini tidak hanya garis lurus begini ya, ataupun begini. Jadi tidak hanya vertikal atau horizontal saja, tapi bisa juga garis lurus miring ke kiri gini. Ini juga termasuk garis lurus ya. Bisa juga garis lurus miring ke kanan. Itu juga termasuk garis lurus. Jadi jangan salah sangka. Jangan hanya menganggap kalau garis lurus itu hanya yang lurus, yang begini saja, enggak. Ini juga garis lurus, ini juga garis lurus ya. Terus ada juga garis zigzag. Nah, zigzag ini pengembangan dari garis lurus, jadi zigzag. Tuh. Terus ada garis lengkung, gini ya. Ini bisa, ini juga bisa, ini ataupun begini. Lingkaran juga termasuk garis lengkung. Ya. Ada lagi garis spiral. Spiral itu garis yang begini. Ya, itu spiral. Terus garis gelombang. Gelombang berarti adalah ini. Ya. Itu macam-macam garis yang bisa kita buat untuk membuat sketsa, ya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Nah, ini adalah contoh dari tahapan membuat sketsa. Jadi ada tahap 1, masih berupa garis yang sederhana. Tahapan 2, lebih dikembangkan lagi. Tahapan 3, lebih banyak lagi garisnya. Tahapan 4, makin banyak lagi. Dan yang terakhir adalah hasil dari sketsanya, yaitu berupa gambar ikan ya. Jadi begitu tahapannya, mulai dari garis sedikit, banyak sampai jadi satu gambar utuh atau hasil dari sketsa tersebut. Ya, itu. Nah, nanti anak-anak bisa membuat sketsa sendiri dari bentuk atau bentuk objek atau benda yang dibayangkan ya, imajinasi, berdasarkan imajinasi. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu membilang banyaknya benda. Nah, coba anak-anak perhatikan di sini Usada mempunyai beberapa permen warna merah.
Nah, ada berapa kira-kira ini jumlahnya ya? Yuk, sekarang kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata permen yang Ustada miliki ada 4. Nah, sekarang Ustada membeli lagi permennya. Membeli lebih banyak. Nah, Ustada punya lebih banyak lagi permennya. Sekarang kita hitung berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wah, banyak ternyata permennya Ustada ada 15 buah ya. Nah, kalau tadi permen Ustada yang pertama itu ada 4. Kalau 4 kita gampang hitungnya. Hanya butuh 1, 2, 3, 4. Tapi kalau semakin banyak seperti tadi ada 15, kita menghitungnya susah dan butuh waktu agak lama. Nah, jadi biar caranya biar kita waktu menghitung dalam jumlah yang banyak itu tidak terlalu lama atau tidak menjadi susah, makanya kita bisa menggunakan cara dengan mengelompokkan benda tersebut menjadi 10-10. Kenapa 10? Karena 10 itu lebih mudah untuk dihitung. Ya, jadi 10, 20, 30 dan seterusnya ya. Jadi lebih mudah untuk menghitungnya. Nah, sekarang Ustada mau mengelompokkan permen ini menjadi 10 ya. Ustada masukkan ke dalam kantong. Nah, Ustada masukkan 10, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini sudah Ustada kelompokkan menjadi 10. Satu kelompoknya itu berisi 10. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada berapa jumlah permennya Ustada. Nah, ini tadi satu kelompok ada 10. Berarti ini kita hitung 10. Lalu ditambah sisanya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti jumlah permen semuanya adalah 10 ditambah 5. Jadi semuanya ada 15 ya. Ini satu kelompok isinya 10, sedangkan ini berdiri sendiri atau tidak ada dalam kelompok. Jadi ini dihitung satuan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Di 10 ditambah 5 sama dengan 15 ya. Tuh, sekarang coba contoh yang kedua. Ustada punya 3 kelompok permen. Nah, masing-masing juga sama sudah Ustada isi dengan 10. Berarti ada berapa semuanya ini? Berarti ada 1, 2, 3. Tapi nilainya masing-masing 10. Berarti 10, 20, 30. Jadi semuanya ini ada 30. Nah, kalau ditambahi dengan ini, berarti semuanya ada berapa? 10, 20, 30 ditambah 1, 2, 3. Berarti ada
33 ya. Jadi 30 ditambah 3 ada 33. Nah, sekarang anak-anak perhatikan gambar di samping. Nah, ini adalah kubus yang berjumlah 100. Ya, jadi anak-anak ingat, ini kubusnya berjumlah 100. Nah, terus kita lihat ke gambar yang kedua. Nah, gambar kedua, kubusnya berjumlah 10. Lalu gambar selanjutnya, kubusnya hanya 1. Ya. Jadi, dari kubus yang berjumlah 100 ini memiliki nilai tempat, yaitu ratusan. Yang kedua, kubus yang berjumlah 10 ini memiliki nilai tempat puluhan. Dan yang terakhir, kubusnya hanya 1 itu memiliki nilai tempat satuan. Nah, jadi 3 kubus ini nanti akan kita gunakan sebagai bantuan untuk membilang jumlah suatu benda ya, suatu benda atau suatu bilangan. Jadi kita akan menghitung dengan menggunakan bantuan ketiga kubus ini. Jadi ada yang 100 yaitu nilai tempatnya ratusan, ada 10 nilai tempat puluhan, ada 1 yaitu nilai tempatnya satuan ya. Tuh ya, diingat-ingat. Sekarang anak perhatikan gambar selanjutnya. Nah, ini ada 1 kubus yang bernilai 100. Berarti nilainya adalah 100. Ditambah kubusnya, kubus berapa tadi itu? Kubusnya 10. Setiap garis itu kubusnya 10. Jadi, tapi ada 4. Ya, ada 4. Berarti ada 40. Jadi, 10, 20, 30, 40. Jadi yang itu ditambah 40. Lalu selanjutnya kubusnya 1, jumlahnya ada 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 100 ditambah 40 ditambah 5 sama dengan 145 ya. Baik, sampai sini anak-anak pahami dulu. Ya, jadi kubusnya yang pertama itu jumlahnya 100, ada 1 berarti 100 tetap. Kubusnya yang kedua itu jumlahnya 10, ada 4 berarti 40. Kubus yang terakhir jumlahnya 1, ada 5 berarti 5. Kalau jumlah 100 tambah 40 tambah 5 sama dengan 145. Ya, anak paham? Sekarang nilai tempatnya. Jadi 100 itu adalah nilai tempatnya ratusan. Nilainya 100. Yang kedua, 40. Memiliki nilai tempat puluhan. 40 berarti puluhan. Nilainya 40. Yang terakhir 5. Berarti memiliki nilai tempat satuan ya. Satuan karena berasal dari kubus yang hanya 1 saja. Satuan nilainya 5 ya. Sampai sini coba anak-anak pahami dulu. Boleh nanti videonya dijeda dulu sambil dipahami ya. Nah, sekarang lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua ada kubus yang berjumlah 100 tapi ada 4. Berarti berapa semuanya? 100, 200, 300, 400. Berarti jumlahnya ada 400. Ditambah kubus yang jumlahnya 5. Yang jumlahnya 10. Maaf. Yang jumlahnya 10. Ya, yang jumlahnya 10 ada 5. Berarti 10, 20, 30, 40, 50. Berarti semuanya ada 50. Lalu ditambah lagi kubus yang jumlahnya 1 tadi.
tapi ada 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau di total berarti ada 400 ditambah 50 ditambah 4. Jadi 454 ya. Yang pertama, 400 memiliki nilai tempat ratusan. 400 berarti ratusan ya, dari kata ratusan. Nilainya 400. Yang kedua, 50 berarti nilai tempatnya puluhan. Nilainya 50. Yang terakhir 4. Nilai tempatnya satuan. Nilainya 4 ya. Semuanya ada 454 ya. Itu anak-anak. Nah, coba sekarang saya beri satu contoh lagi yang terakhir. Coba perhatikan. Nah, sekarang kubusnya yang 100 itu ada 2. Berarti 200. Ditambah lagi kubus yang 10. Ada 2. Berarti 20. Ditambah lagi kubus yang 1. Hanya ada 1. Berarti 1 ya. 200 ditambah 20 ditambah 1 sama dengan 221 ya. Nah, 200 memiliki nilai tempat ratusan, nilainya 200. Yang kedua, memiliki nilai tempat puluhan ya. 20 memiliki nilai tempat puluhan, nilainya 20. Yang terakhir, 1 memiliki nilai tempat satuan, nilainya 1. Nah, semuanya ada 221. Nah, itu ya. Jadi, cara menggunakan kubus sebagai bantuan untuk membilang banyaknya suatu benda atau suatu bilangan. Jadi, anak-anak ingat, kubus yang kita gunakan ada 3. Jadi kubus ratusan, kubus puluhan, dan kubus satuan. Nanti baru kita jumlahkan semuanya berdasarkan jumlah kubusnya itu ada berapa. Ratusannya ada berapa, puluhannya berapa, satuannya berapa. Kita jumlah bersama-sama. Nanti akan ketemu, oh bilangannya itu, oh benda ini ada sekian, ada sekian. Nah, gitu ya anak-anak. Nah, itu pembelajaran kita hari ini ya. Jadi ada gambar imajinatif dan membilang banyaknya benda. Nanti anak-anak jika ada yang masih kurang paham, boleh bertanya ke ustazah atau kepada orang tuanya di rumah ya. Nah, nanti untuk tugasnya kalian bisa mengerjakan di Google Form nanti yang akan ustazah share di grup WA kelas 2 ya. Sekian dari ustazah. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ustazah mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.